Gaby tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan janggal ke mamanya, ke si Nicole. Di pesan itu Gaby nulis kurang lebih kayak gini. Stan, kamu bisa bantu nggak? Aku dapat banyak sekali pesan dan telepon dari dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, Wak, di malam ini aku akan kembali membawakan sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di Amerika. Tapi sebelum itu, kalian pernah dengar ungkapan ini nggak, Wak? Traveling atau bepergian bersama adalah cara terbaik untuk mengetahui karakter asli seseorang. Pernah dengar kalian kan? Nah, ngomong-ngomong soal traveling nih, Wak, ya, kasus yang akan aku ceritakan ini adalah kasus penghilangan nyawa yang menimpa pasangan kekasih yang suka traveling bersama di alam bebas. Kasus ini sempat viral pada tahun 2021 yang lalu karena korban dari kejadian ini adalah seorang influencer yang sangat populer di media sosial. Tapi di balik foto-foto indah yang dia tampilkan di media sosialnya, Wak, ternyata si korban ini menyimpan suatu kepahitan yang berujung tragis. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Gabrielle Petito atau yang lebih dikenal dengan nama Gaby Petito ini lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1999 di Long Island, New York. Sang ayah bernama Joe Petito dan ibunya bernama Nicole. Nah, Joe sama Nicole ini, Wak, mama bapak sebenarnya sudah bercerai sejak si Gaby ini masih kecil ya. Tapi meskipun begitu, Gaby ini nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang, Wak, karena kedua orang tuanya ini selalu mendukung dia, mendukung apapun yang dilakukan sama si Gaby. Nah, ketika dewasa, Gaby ini tumbuhlah menjadi gadis yang sangat cantik, dia sangat ceria, dia aktif, dan dia menyukai kegiatan outdoor yang salah satunya adalah traveling di alam bebas. Nah, pada saat dia duduk di bangku SMA, Wak, Gaby ini berkenalanlah dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari temannya, namanya Brian Laundrie. Setelah kenalan, Gaby ini baru tahu ternyata Brian ini juga punya hobi yang sama dengan si Gaby, yaitu suka berpetualang juga di alam bebas. Nah, karena menyukai hal yang sama, Gaby dan Brian pun jadi cepat akrab lah ya kan, karena ya obrolan mereka sama-sama nyambung nih. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta pun mulai tumbuh dari mereka, Wak. Brian suka sama si Gaby, begitu juga sebaliknya, Gaby juga suka sama si Brian. Tapi meskipun sama-sama suka, pada saat itu mereka nggak pacaran, Wak, dan mereka hanya menjalani hubungan pertemanan biasa aja. Tapi setelah lulus SMA, Brian ini pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada si Gaby, dan dia pun mengajak Gaby buat pacaran lah, yuk yang yuk gitu dah. Kira pacaran lah itu kan, si Gaby juga langsung terima si cintanya si Brian, apalagi sejak dulu memang dia memang suka sama si Brian. Nah, selama berpacaran dengan Brian, Wak, Gaby ini selalu terlihat bahagia. Hal itu terjadi karena Brian ini memang laki-laki yang baik, dia perhatian, dan dia ini juga romantis. Terus seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi semakin serius lagi, Wak. Dan puncaknya pada suatu hari, Brian ini mengajak si Gaby untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Florida. Nah, mendengar ajakan itu, Gaby pun langsung mengiyakan dengan senang hati. Dan pada hari yang ditentukan, Gaby pun akhirnya pindahlah dari New York ke Florida, ke rumahnya si orang tuanya si Brian itu. Dan setibanya di sana, Gaby pun disambut dengan baik sama orang tuanya si Brian, Wak. Gaby ini bahkan diperlakukan selayaknya anak mereka sendiri gitu loh. Diterima kali lah dia sama orang tuanya Brian kan. Nah, karena orang tua Brian ini sangat menyukai Gaby, pada bulan Juli tahun 2020, Brian pun melamar Gaby di usia mereka yang cukup muda. Waktu itu si Gaby masih berusia 22 tahun, sementara Brian tua 1 tahun, 23 tahun. Nah, selain melamar si Gaby, Wak, Brian ini juga mengajak si Gaby untuk traveling nih dengan cara yang anti-mainstream, yaitu melakukan road trip menggunakan mobil van dan mengunjungi beberapa tempat sekaligus. Nah, setelah sepakat, Gaby dan juga Brian pun segera mempersiapkan kebutuhan road trip mereka, Wak. Pada saat itu mereka sepakat untuk berpetualang selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juni dan selesainya nanti di tanggal 31 Oktober, tepatnya pada saat Halloween tiba. Nah, selama berpetualang nanti, Wak, mereka ini berencana untuk mengunjungi taman nasional yang terbesar di beberapa negara bagian, macam di Colorado, Utah, Wyoming, dan juga nantinya berhenti di Portland, Amerika. Nah, karena ada banyak sekali tempat yang akan mereka kunjungi nih, Gaby dan juga Brian pun mempersiapkanlah segalanya dengan sangat antusias. Saking senangnya waktu itu, Wak, Gaby ini pun sampai membuat akun YouTube dan juga website untuk bisa mengabadikan momen petualangan mereka ini. Dan gak cukup sampai di situ aja, si Gaby ini juga berencana memposting foto-foto traveling mereka di akun Instagram pribadinya, Wak. Nah,
akun di Instagram itulah yang nantinya melambungkan namanya si Gaby ini, karena dari situ tuh dikenal sebagai travel influencer yang memiliki ratusan ribu followers itu asal muasalnya. Dah lah kan, setelah semua persiapan selesai pada tanggal 2 Juli 2021, Gaby dan juga Brian pun memulai petualangan mereka dengan membawa van putih milik si Gaby. Pagi itu mereka berangkat dari Florida dengan perasaan yang bahagia. Brian pun bahkan berniat untuk menikahi Gaby sepulangnya dari traveling nanti. Tapi sebelum niat itu terlaksana, ketika perjalanan masih berlangsung, Gaby tiba-tiba bertingkah janggal dan tidak seperti biasanya. Jadi setelah meninggalkan Florida itu, Gaby pun mulailah kan mengabadikan momen-momen traveling mereka di akun Instagramnya tadi. Dan setiap kali posting Gaby ini selalu menyertakan lokasi di mana dia berada, selalu. Itulah kenapa orang-orang pun jadi tahu nih perjalanan si Gaby sama si Brian ini. Karena Gaby memulainya dengan memposting itu semua. Nah, ini sekalian aku ceritain timeline mereka nih timeline sekaligus juga timeline kejadian. Jadi pada tanggal 5 Juli 2021 atau 3 hari setelah memulai trip Gaby ini memposting sebuah foto baru di akun Instagramnya. Nah, foto itu adalah pemandangan alam di tempat wisata bernama Monument Rocks yang ada di Kansas. Nah, selain pemandangan alam di foto itu juga ada Gaby yang sedang berpose dengan ekspresi yang ceria, bisa kalian lihat ya. Nah, setelah dari Monument Rocks pada tanggal 8 Juli 2021, Gaby kembali memposting foto yang baru dan kali ini mereka sedang berada di wilayah pegunungan bernama Colorado Springs. Lagi-lagi di foto itu Gaby berpose dengan ceria di tengah indahnya pemandangan alam Dah, pada tanggal 10 dan 11 Juli Gaby kembali memposting foto lagi di Instagramnya. Nah, postingan kali ini menunjukkan kalau mereka masih berada di wilayah Colorado tepatnya di Taman Nasional Colorado's Great Sand Dunes Dah, nah beberapa hari setelah itu pada tanggal 16 dan 18 Juli Gaby kembali memposting foto di Instagramnya dan kali ini mereka sudah berpindah dari Colorado ke Utah dan sedang mengunjungi Taman Nasional Zion. Di foto itu Gaby lagi-lagi tersenyum seolah dia sangat menikmati perjalanan mereka. Selang 3 hari kemudian Gaby kembali memposting 4 foto berturut-turut. Nah, keempat foto ini menunjukkan kalau mereka ini masih berada di Utah jadi belum pindah tuh. Dan di postingan itu Gaby mengunjungi beberapa tempat sekaligus memang, macam ke Taman Nasional Bryce Canyon, ke air terjun Mystic Hot Spring, dan juga Taman Nasional Canyonland. Nah, setelah memposting foto-foto itu pada hari-hari berikutnya Gaby sama sekali tidak memposting foto selama kurang lebih 12 hari. Entah apa alasan dia nggak posting tapi besar kemungkinan Gaby itu macam lagi kesulitan dapetin sinyal gitu loh, karena mereka memang berada di wilayah yang sulit terjangkau sinyal. Sampai akhirnya di tanggal 12 Agustus 2021 setelah 12 hari dia off sosmed tadi, Gaby pun kembali memposting kegiatannya. Nah, hari itu Gaby cerita kalau dia dan juga Brian baru saja mendaki sebuah bukit yang bernama Delicate Arch yang ada di Utah. Terus selang beberapa hari kemudian Gaby nggak lagi upload kegiatan di sosmed, tapi pada tanggal 19 Agustus 2021 Gaby memposting video pertama mereka di akun YouTube-nya, bukan di Instagram akun YouTube. Nah, setelah post video di YouTube itu tidak lama kemudian Gaby pun kembali mengupload di akun Instagramnya, baru setelah YouTube ke Instagram. Tapi postingan kali ini ada yang beda nggak seperti postingan Gaby biasanya. Kalau biasanya Gaby ini sharing pemandangan tempat-tempat yang dia kunjungi, kali ini Gaby memposting foto situasi di sekitar mobil van-nya. Nah, anehnya foto itu tidak disertai lokasi dan terlihat diambil secara random aja bukan foto estetik kayak biasanya gitu, nggak, dia foto kayak gitu aja. Dah, hari berikutnya atau besoknya Gaby tidak posting apa-apa lagi sampai pada tanggal 24 Agustus 2021 Gaby nelpon bapaknya. Nah, di telepon itu Gaby minta tolong buat dipesanin makanan lewat aplikasi online gitu karena sinyalnya memang sedang kurang bagus di tempatnya si Gaby. Dan selain itu Gaby juga meminta supaya makanan itu diantar di hotel di area Salt Lake City tempat Gaby sama si Brian menginap. Dia minta tolong bapaknya. Dan selain menelpon bapaknya di hari yang sama Gaby ini juga sempat video call sama mamanya sama si Nicole. Nah, di situ Gaby ceritalah kalau dia dan juga si Brian lagi berencana melanjutkan perjalanan mereka ke Wyoming. Nah, mendengar cerita dari putrinya, Nicole berpesan, ya udah nak, hati-hati anak ya, pokoknya kabarin ibu terus. Kalau butuh bantuan jangan sungkan-sungkan, kau langsung minta tolong ibu aja. Oh iya bu, aman kok, nanti aku kabarin ibu, kata dia gitu. Nah, setelah dia puas mengobrol dengan Nicole ibunya, Gaby pun mematikan telepon dan kembali lagi melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Nah, terus keesokan harinya di tanggal 25 Agustus 2021 Gaby kembali memposting foto di Instagramnya. Tapi lagi-lagi foto itu terlihat janggal lagi
Kenapa? Karena hari itu Gaby memposting foto sedang memegang labu dengan caption Happy Halloween. Pada waktu itu masih tanggal berapa? 25 Agustus ya kan? Bukan bulan Halloween, bukan bulan Oktober. Masih 2 bulan lagi Oktober tuh. Entah apa alasan Gaby memposting foto itu, Wak. Tapi yang jelas, foto itulah yang menjadi foto terakhir yang diposting oleh Gaby di akun Instagramnya. Kejanggalan Gaby ini ternyata nggak berhenti di situ aja, Wak. Pada tanggal 27 Agustus 2021 atau 2 hari setelah posting di Instagram, Gaby tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan janggal ke mamanya, ke si Nicole. Di pesan itu Gaby nulis kurang lebih kayak gini. Stan, kamu bisa bantu nggak? Aku dapat banyak sekali pesan dan telepon dari dia. Itu teksnya. Setelah membaca pesan itu, entah kenapa perasaan si Nicole tiba-tiba nggak enak. Karena nggak biasanya Gaby ngirim pesan kayak gitu. Pembukanya Stan, dia mama, harus kan mam gitu kan. Dan sebenarnya Stan itu adalah kakeknya Gaby atau bapaknya siapa ini? Bapaknya si Nicole. Pun kalau iya, Wak, Gaby ini nggak pernah manggil kakeknya Stan, dia panggilnya grandpa. Dia manggilnya kakek, bukan sebut nama kakeknya. Nah disitulah Nicole ini mikir, kok tumben Gaby nulis pesan kayak gini, ini betulan Gaby apa enggak nih? Nah merasa ada yang nggak beres, Nicole pun langsung ditelepon oleh si Gaby itu kan, untuk menanyakan ini apa nih kok kirim pesan kayak gini, nggak pernah kok kayak gini gitu kan. Tapi meskipun sudah berkali-kali ditelepon, Wak, Gaby tidak juga mengangkat telepon dari mamanya. Nah meski khawatir di situ Nicole masih berusaha untuk positive thinking tuh. Oh mungkin Gaby lagi susah sinyal mungkin di sana, dia nggak angkat teleponku, udah aku sabar aja, kata si Nicole. Nah setelah berpikir begitu, Nicole pun jadi lebih tenang, Wak. Dia lalu menunggu Gaby sampai Gaby ngubungin dia balik. Dan betul aja pada tanggal 30 Agustus 2021 Gaby akhirnya mengirim pesan singkat, tapi bukannya nelpon. Dia mengirim pesan singkat yang berbunyi, tidak ada sinyal di Yosemite, katanya. Lagi-lagi setelah membaca pesan itu, firasat Nicole balik nggak enak lagi, Wak. Karena apa? Karena nggak biasanya Gaby ngirim pesan kayak gitu. Udahlah pesannya singkat, nggak ada nyebut mama lagi. Biasanya si Nicole pula si Gaby itu selalu, ma di sini nggak kayak gitu lah. Ini singkat kayak gitu, Wak. Kayak terkesan cuek gitu kan. Nah karena khawatir, Nicole pun lagi-lagi langsung menghubungi Gaby untuk memastikan keadaannya. Tapi meskipun sudah berkali-kali ditelepon, Wak, Gaby sama sekali tidak merespon. Nggak diangkat, nggak nyambung, dibalas SMS-nya nggak dibalas. Tidak menyerah di sana, Nicole pun berusaha untuk menghubungi pacarnya dong, si Brian kan. Tapi tetap juga nggak ada kabar. Nah disinilah mereka berdua mulai menghilang. Mana nih si Brian nggak bisa dihubungin, si Gaby nggak bisa dihubungin ya kan. Mana mereka berdua nih? Berapa lama mereka nggak ada kabar? 2 minggu, Wak. 2 minggu, bayangkan sama kalian macam mana nggak panik si Nicole itu. Dan setelah 2 minggu tanpa kabar ini, barulah di tanggal 11 September 2021 Nicole pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang menghilang. Mendengar laporan itu, polisi pun langsung melakukan pencarian untuk mencari keberadaan si Gaby dan juga Brian. Mereka langsung menyebarkan poster orang hilang secara masif supaya masyarakat bisa membantu nih menemukan si Gaby sama si Brian. Dan hanya dalam waktu yang singkat, Wak, berita hilangnya Gaby pun langsung menjadi trending topik. Gak cuma di Amerika tapi juga di seluruh dunia loh. Tapi meskipun upaya besar-besaran itu sudah dilakukan, Gaby belum juga bisa ditemukan. Nah setelah melapor polisi, Wak, Nicole atau ibunya Gaby ini mendatangi rumah si Brian untuk menanyakan keberadaan anaknya. Jangan-jangan si Brian udah balik apa kayak gimana lagi tuh, mesti ditanya lah orang tuanya si Brian. Cuman sesampainya di sana, Nicole tengok ada mobil van putih punya anaknya lagi terparkir di garasinya si Brian. Loh kok mobil anakku ada di sini nih? Bukannya harusnya mereka masih ngetrip? Kok mereka balik nggak ngabarin aku? Pikir si Nicole kayak gitu kan. Nah untuk membuktikan pemikirannya, Nicole pun langsunglah mengetuk pintu rumahnya Brian dan menemui orang tuanya Brian di situ. Nah pas pintu dibuka, Nicole makin kaget lagi karena Brian ternyata ada di rumah. Nanyalah si Nicole, kok kamu di sini? Bukan kamu lagi ngetrip sama anakku sama si Gaby? Gaby kemana? Kata mama kayak gitu. Nah di situ Brian hanya menjawab 2 kalimat, Wak. No comment, katanya gitu. Kesal si Nicole. Hah? No comment kayak mana nih maksudmu? Gaby di mana? Ngapa aku balik nggak ada bawa Gaby? No comment. Itu lagi kata. Brian, kau jangan macam-macam sama aku ya. Di mana anakku? No comment. Pokoknya setiap kali pertanyaan ditanya komen sini, kalau Brian tuh selalu jawab no comment, no comment, no comment. Kesal nanya si Brian yang jawab yang nggak jelas, Nicole gantian lah nanya ke orang tuanya si Brian ya kan, dengan harapan mereka mau ngasih tahu informasi tentang mana ini anakku si Gaby di mana. Tapi harapan itu langsung pupus, Wak, karena orang tuanya Brian juga menjawab yang sama. Bu, mana si Gaby, Bu? No comment, kata dia. No comment juga sama macam si Brian. Hal itu pastinya bikin si Nicole makin kesal, makin bingung lagi. Dan kebingungan itu juga semakin menjadi-jadi setelah Nicole ini tahu bahwa orang tua Brian menyewa pengacara untuk mendampingi mereka.
kayak ada yang nggak beres selain ini. Buat apa mereka sampai nyewa pengacara? Ini pasti ada apa-apa nih sama anakku, kata si Nicole kayak gitu. Ya ngapain tiba-tiba sewa pengacara ya kan? Nah karena beberapa pertanyaan itu tidak terjawab, hari itu juga Nicole pun langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan Brian sama orang tuanya sekalian. Tanpa menunggu lama, polisi pun langsung menggerebek rumahnya Brian untuk meminta keterangan, Wak. Dan selain polisi, masyarakat Florida juga ikut menggeruduk itu rumahnya si Brian, Wak, untuk meminta pertanggungjawaban atau penjelasan terkait di mana si Gabby Petito ini. Tapi meskipun ada banyak sekali orang yang turun tangan, Wak, Brian dan juga keluarganya belum mau buka suara, tetap no comment, masih diam aja mereka. Dan karena mereka ini nggak mau ngomong, polisi pun mulai kebingungan lah di sini. Gimana kita mau nyari si Gabby? Brian udah balik, Gabby-nya nggak ada nih. Tapi di tengah kebingungan itu, polisi tiba-tiba mendapatkan kabar dari kepolisian Utah, tempat Gabby dan juga si Brian, Wak. Nah, kepolisian Utah ini mengaku dia pernah merekam sebuah video yang menunjukkan kalau hubungan si Brian sama si Gabby ini sedang tidak baik-baik saja. Nah jadi pada tanggal 12 Agustusnya, 12 Agustus 2021, ada laki-laki asing yang menelpon petugas lalu lintas yang ada di wilayah Moab, Utah. Nah si laki-laki ini bilang, "Pak, saya tadi ngelihat ada cowok dan cewek lagi berantem di mobil. Saya khawatir sama ceweknya, Pak." "Oh iya, lokasinya ada di mana? Terus ceweknya itu diapain sama si cowoknya?" "Tadi saya lihat cowoknya nampar ceweknya, Pak, sampai nangis itu ceweknya. Terus waktu cewek itu nangis, Pak, cowok masih juga ngejar tuh, macam mau dipukulnya lagi ceweknya. Saya khawatir sama ceweknya, Pak. Saya takut dia kenapa-napa," kata si cowok ini lagi kan. "Oh ya udah, mereka naik mobil apa? Ciri-cirinya kayak gimana?" "Mereka pakai van putih, Pak. Plat nomornya plat nomor Florida." "Oh oke, siap, makasih ya. Nanti kalau misalnya ketemu kami berhentikan mereka." Jadi sebelumnya polisi udah dapat laporan itu. Dan setelah mendapatkan laporan itu, petugas itu pun langsung mengawasi setiap kendaraan yang lewat dengan seksama. Dan betul, Wak, nggak lama kemudian petugas nengok lah itu ada mobil van putih melintas kecepatan yang tinggi, zoom gitu depan mereka kan. Nah petugas pun langsung mengejar si mobil itu, lalu memaksa si mobil van ini untuk berhenti. Dan setelah berhenti, petugas melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang masih bertengkar. Dan pasangan itu, mereka berdua, si Gabby sama si Brian rupanya. Nah pada saat polisi itu datang, Wak, Gabby ini lagi nangis. Ya kan? Nah karena kasihan, petugas ini pun membawa si Gabby untuk keluar dari mobil dan langsung nanyain dia, "Kamu kenapa, Mbak? Diapain kamu sama dia? Dia pacarmu kan? Udah kamu gak usah takut, cerita aja semua sama saya," gitu kata si petugas. Dengan masih menangis, si Gabby jawab, "Aku habis dipukul, Pak, sama pacar aku. Dari tadi juga aku dibentak-bentak terus sama dia." "Oh alah, lagi ada masalah kalian, kok sampai kayak gitu kali pacarmu?" "Nggak ada masalah apa-apa, Pak. Entah kenapa akhir-akhir dia sering kali marahin saya. Kami juga lagi sering berantem-berantemnya ini, Pak." "Ya udah, Mbak, coba tenangin diri dulu di sini ya," kata petugas kayak gitu. Dan selain nanyain si Gabby, tentu si petugas juga nanya lah ke si Brian, interogasinya si Brian kan. Tapi di saat Gabby ini dengan jujur menceritakan pertengkarannya, Wak, Brian ini justru sebaliknya. Dengan santai Brian bilang kalau mereka lagi cekcok. Ya lagi cekcok biasa aja, Pak, kan kami pacaran. Udah pokoknya Bapak nggak usah khawatir, kami nggak kenapa-napa kok, kata Brian. Nah karena tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan menurut si petugas-petugas ini, Wak, petugas ini pun akhirnya melepaskan Brian dan Gabby tanpa rasa curiga. Tapi tanpa mereka ketahui, keputusan inilah yang berdampak fatal, karena tidak lama setelah ditegur itu, diberhentikan itu, Gabby langsung menghilang. Dan setelah menghilang selama kurang lebih 4 minggu, Wak, masyarakat Amerika tiba-tiba dikejutkan dengan berita penemuan Gabby Petito. Nah, ketika polisi lagi kebingungan untuk menemukan Gabby ini ada di mana, Wak, tiba-tiba ada sebuah petunjuk penting yang ditemukan oleh seorang YouTuber bernama Jen Bethune. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 27 Agustus 2021, Jen dan juga suaminya lagi pergi camping, Wak, ke Taman Nasional Wyoming, ya. Nah, selama camping itu Jen ini selalu mengabadikan momen mereka dengan memasang kamera GoPro di dekat spion mobil mereka. Nah, setelah camping selesai, Jen sama suami ini pun pulanglah ke rumah kan, dan menjalani aktivitasnya seperti biasa, ada balik rumah nih. Lalu pada tanggal 18 September 2021-nya, Jen berniat untuk mengupload video trip dia tadi, video selama camping itu ke akun YouTube-nya lah, ya kan. Nah pas dia mau ngupload ini, Jen baru ngeh, Wak, ketika dia melewati Taman Nasional Wyoming, kameranya ini merekam sebuah van warna putih yang mirip kali macam vannya si Gabby. Di situ Jen mikir, loh,
ini mirip kali nih sama fan si Gaby yang viral kemarin tuh. Jangan-jangan selama ini dia ada di sana, kata si Jen. Dan dugaan itu makin kuat lagi setelah Jen nengok plat mobilnya, Wak. Plat mobilnya memang plat mobil nomor Florida. Wah betul nih, fix ini nggak salah lagi. Ini pasti mobilnya si Gaby. Dengan tergesa-gesa si Jen pun langsung lah nelpon polisi dan melaporkan penemuannya. Pak polisi, saya kemarin nggak sengaja ngerekam mobil van warna putih, Pak. Itu kayaknya mobil punya si Gaby lah, Pak. Vannya putih, plat nomornya Florida. Oh ya, kapan kamu ngerekamnya? Terus titik lokasinya ada di mana? Udah lama sih memang, Pak. Tanggal 27 Agustus kemarin. Lokasinya ada di sekitar sini, kata gitu kan. Diceritain lah itu sama si Jen. Nah, pada saat mendengar penjelasan dari si Jen ini, Wak, polisi juga sangat yakin kalau mobil yang dilihat sama si Jen itu adalah mobilnya si Gaby. Kenapa? Karena pada tanggal 27 Agustus 2021, Brian belum balik, ya kan? Dia belum balik dan dia belum membawa mobilnya Gaby ke rumahnya. Itu artinya di tanggal itu Brian dan juga Gaby kemungkinan masih bersama. Nah, dari pemikiran itu polisi pun langsung mendatangi Taman Nasional Wyoming seperti yang sudah dikatakan sama si Jen. Nah, setelah mendapatkan titik lokasi yang tepat, mobilnya udah nggak ada. Polisi tidak lagi melihat mobil itu terparkir di pinggir jalan tadi. Dengan kata lain, kondisi di lokasi itu sudah berbeda dengan video yang terekam di kamera Jen ya, udah beberapa minggu yang lalu ya kan. Tapi meskipun begitu, polisi tetap mencari keberadaan Gaby di sekitar lokasi mobil itu. Dan setelah melakukan pencarian, polisi dikejutkan dengan adanya jasad manusia yang sudah dalam keadaan membusuk dan sulit dikenali. Dengan segera polisi pun membawa jasad itu ke rumah sakit untuk diotopsi dan dicari tahu nih identitasnya ya kan. Dan setelah diperiksa akhirnya sesuai dugaan mereka diketahuilah bahwa jasad itu adalah jasad wanita yang selama ini mereka cari, yaitu Gaby Petito. Meninggal dia, Wak. Menurut keterangan dokter, Gaby ini tewas karena dihabisi dengan cara dicekik. Dengar laporan itu, polisi langsung mikir, nggak salah lagi, ini sudah pasti Brian pelakunya. Dari awal juga gerak-geriknya udah mencurigakan kok. Lagi pula dia inilah kayaknya orang terakhir yang bareng sama si Gaby, kata polisi kayak gitu kan. Dan untuk membuktikan dugaan itu, Wak, polisi pun langsung mendatangi rumahnya si Brian dan berniat untuk menginterogasi si Brian. Tapi waktu nyampe di sana, Wak, Brian nggak ada di rumah. Nah, menurut keterangan orang tuanya, si Brian ini berpamitan sama mereka, dia mau ngedaki sejak beberapa hari yang lalu. Gak kehabisan akal di sini, polisi pun langsung memasukkan si fotonya si Brian ini dalam daftar buronan yang lagi mereka cari. Mereka kemudian menyebarluaskan foto itu dan meminta masyarakat untuk melapor apabila mereka melihat atau bertemu sama si Brian, tolong laporin ke kami. Tapi meskipun informasi udah sebar nih kemana-mana ya kan, si Brian udah buron, polisi belum menerima secuil informasi tentang Brian. Gak ada yang ketemu sama dia. Hari pun berganti dan setelah 1 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2021, polisi akhirnya menemukan Brian di hutan dekat rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa. Mati juga si Brian. Dia diduga menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara menembakkan kepalanya dengan pistol, Wak. Pada saat ditemukan, Brian membawa tas ransel yang di dalamnya ada sebuah notebook nih, ya kan. Polisi pun kemudian mengecek notebook itu dan ternyata isinya adalah pesan panjang di mana Brian mengaku dia sudah menghabisi nyawanya Gaby. Nah, dari panjangnya pesan yang ditulis itu, Wak, ada beberapa kalimat yang terdengar agak janggal memang. Kalimat itu berbunyi kayak ini. Aku mengakhiri hidupnya sebagai bentuk belas kasihan. Entah apa maksud Brian di situ, tapi yang jelas di kalimat selanjutnya Brian mengaku kalau dia ini sudah menyesal, dia sudah menghabisi nyawa si Gaby pacarnya. Itulah kenapa Brian pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, singkat cerita, karena Brian atau si pelaku ini sudah meninggal dunia, ya sudah, polisi pun terpaksa menutup kasus ini tanpa menghukum Brian atas kejahatan yang dia lakukan kepada si Gaby. Bebas dia dari hukuman dunia, kena kok di akhirat Brian. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tragis yang menimpa seorang influencer cantik bernama Gaby Petito. Banyak orang yang menduga si Brian ini melakukan kekerasan kepada si Gaby dan berujung menghabisi nyawanya si Gaby ya kan. Andai saja waktu itu Brian ini ditangkap sama petugas pas yang di Moab tuh, tempat-tempatnya tuh, yang waktu ada yang ngelaporin mereka tuh loh, mungkin saja Gaby ini bisa selamat dari kejahatan si Brian kan, Wak. Dari kisah ini kita seolah diingatkan untuk berhati-hati memilih pasangan. Kalau pasangan kalian ini berani melakukan kekerasan fisik, KDRT, udah, Wak, apa lagi yang kalian tunggu? Tinggalin aja. Karena bukan nggak mungkin, Wak, di masa depan dia akan bertindak jauh lebih nekat lagi seperti yang sudah dilakukan sama si Brian ini. Udah, Wak, tinggalin. Itu nggak sehat, itu nggak baik. Udah, tinggalin aja. Dan sebelum menutup video ini, aku pengen nanya sama kalian, apa pendapat kalian setelah baca pesan yang ditulis sama si Brian tuh? Hah? Terakhir aku menghabisi dia karena
sebagai bentuk belas kasihan. Dan kira-kira apa alasan Brian sampai dia ini tega ngabisin nyawanya si Gaby? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak. Ya oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.